Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Kali ini akan membahas mengenai kedudukan dan pentingnya praktek kerja lapangan atau PKL sebagai bagian integral dari kurikulum Merdeka di sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Slide ini menggarisbawahi tujuan utama dari diselenggarakannya praktik kerja lapangan. PKL dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik agar mereka tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan keterampilan karakter dan budaya kerja yang esensial di dunia profesional. Selain itu, PKL bertujuan untuk mengasah dan mengembangkan kompetensi teknis yang telah dipelajari di sekolah langsung dalam konteks pekerjaan yang sesungguhnya. Lebih spesifik, mata pelajaran PKL memiliki 4 tujuan utama yang saling terkait. Pertama, membantu peserta didik dalam menginternalisasi soft skill atau keterampilan non-teknis yang krusial dalam interaksi dan kinerja di lingkungan kerja. Kedua, memastikan bahwa hard skill atau keterampilan teknis yang telah dikuasai dapat diterapkan secara nyata sesuai dengan standar operasional yang berlaku di industri. Ketiga, PKL juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan hard skill peserta didik agar selalu relevan dengan perkembangan kurikulum dan tuntutan dunia kerja. Terakhir, PKL juga berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pada peserta didik sebagai bekal di masa depan. Penting untuk kita pahami bahwa meskipun istilah PKL dan magang sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki definisi dan konteks yang berbeda. Slide ini memperkenalkan definisi magang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Magang lebih menekankan pada sistem pelatihan kerja yang terstruktur, menggabungkan pembelajaran di lembaga pelatihan dengan pengalaman kerja langsung di perusahaan dengan tujuan utama penguasaan keterampilan atau keahlian yang spesifik. Tabel ini menyajikan perbandingan langsung antara PKL dan magang berdasarkan beberapa aspek kunci. Perhatikan perbedaan signifikan dalam hal peserta, kedudukan dalam sistem pendidikan atau pelatihan, pihak yang memberikan bimbingan, batasan usia peserta, fokus kompetensi yang dipelajari, hingga dasar hukum yang menaunginya. PKL secara spesifik ditujukan untuk siswa SMK sebagai bagian integral dari kurikulum Merdeka dengan bimbingan dari guru dan instruktur di dunia kerja, serta fokus pada kompetensi yang dipelajari di sekolah. Sementara itu, magang terbuka untuk masyarakat umum dengan batasan usia tertentu dan memberikan kebebasan dalam memilih kompetensi yang ingin dikembangkan dengan dasar hukum yang berbeda. Sekarang kita akan membahas berbagai manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKL, dimulai dari perspektif peserta didik. PKL memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi siswa untuk mengaplikasikan dan meningkatkan kompetensi keahlian
yang telah mereka pelajari di bangku sekolah. Lebih dari itu, PKL membuka pandangan mereka terhadap realitas dunia kerja, memberikan pengalaman langsung yang tak ternilai harganya, serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya kualitas dalam setiap tahapan dan hasil pekerjaan. Selain peningkatan kompetensi teknis, PKL juga berperan signifikan dalam pengembangan diri peserta didik secara holistik. Melalui interaksi langsung dengan dunia kerja, hard skill siswa akan semakin terasah dan mereka akan belajar serta menginternalisasi etos kerja yang profesional sesuai dengan standar operasional dan budaya perusahaan. PKL juga membantu memperkuat kemampuan produktif mereka sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni, mengembangkan diri seiring dengan dinamika dunia kerja melalui bimbingan para profesional dan bahkan memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata. Lebih jauh lagi, PKL memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Mereka akan terpapar dan belajar nilai-nilai positif yang tumbuh dalam budaya kerja profesional yang selaras dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pengalaman PKL juga mendorong kemandirian dalam belajar, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta meningkatkan keahlian profesional yang menjadi bekal penting untuk pengembangan diri di masa depan. Keberhasilan dalam menyelesaikan PKL juga akan meningkatkan kepercayaan diri siswa, memotivasi mereka untuk terus mengembangkan diri ke jenjang yang lebih tinggi. PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga bagi pihak sekolah. Melalui PKL, sekolah dapat membangun dan memelihara hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai industri. Pengalaman kerja langsung yang diperoleh siswa selama PKL secara signifikan meningkatkan kualitas lulusan. Selain itu, umpan balik dan observasi dari dunia kerja membantu sekolah untuk terus merelevansikan dan mengefektifkan program pendidikannya. PKL juga menjadi wadah yang efektif untuk mengimplementasikan program penguatan pendidikan karakter, terutama dalam menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang positif. Dunia kerja pun merasakan manfaat yang signifikan dari penyelenggaraan PKL. Mereka mendapatkan perspektif dan masukan yang berharga dari institusi pendidikan. PKL menjadi ajang untuk mengidentifikasi talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi karyawan berkualitas di masa depan. Keterlibatan dalam PKL juga meningkatkan citra positif perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap pendidikan. Selain itu, PKL dapat meningkatkan visibilitas perusahaan di kalangan masyarakat, sekolah, dan menjadi sarana promosi yang efektif. Bahkan, dunia kerja dapat memanfaatkan kehadiran peserta PKL untuk mengembangkan produk atau jasa mereka sambil berkontribusi pada pengembangan keterampilan siswa. Penjaminan mutu merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan PKL. Ini adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh semua pihak terkait untuk memastikan bahwa tujuan PKL dapat tercapai sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peran strategis PKL dalam membentuk kualitas lulusan SMK, penjaminan mutu menjadi sangat penting
untuk menjaga kualitas proses pembelajaran dan pelaksanaan PKL, baik ketika siswa berada di dunia kerja maupun dalam kegiatan pengganti PKL. Keberhasilan penjaminan mutu PKL adalah tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Slide ini mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat mulai dari tingkat kebijakan di Direktorat SMK Kemendikbudristek, peran aktif pemerintah daerah, manajemen sekolah, hingga individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan PKL seperti koordinator, guru pembimbing, dan instruktur di dunia kerja. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan PKL berjalan dengan baik dan berkualitas. Direktorat SMK sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemendikbudristek memiliki peran strategis dalam menetapkan arah dan standar pelaksanaan PKL secara nasional. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun panduan PKL yang komprehensif dan relevan dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar panduan tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan oleh sekolah-sekolah SMK, terutama yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sosialisasi panduan ini juga krusial untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem PKL di wilayahnya. Mereka diharapkan aktif mendorong partisipasi dunia kerja dan industri dalam menyediakan tempat PKL yang berkualitas bagi siswa SMK. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi peluang kerjasama PKL di luar negeri serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKL di wilayahnya dengan strategi yang disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada panduan nasional. Di tingkat sekolah, manajemen SMK memegang tanggung jawab penting dalam memastikan PKL berjalan dengan lancar dan berkualitas. Mereka bertugas menunjuk koordinator dan guru mapel PKL yang kompeten, memantau jalannya PKL serta kelengkapan dokumen-dokumen penting. Manajemen sekolah juga harus proaktif dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan siswa selama PKL seperti dokumen administrasi dan berbagai jenis pengujian yang diperlukan. Dalam situasi darurat atau jika terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama, kekerasan perundungan, atau intoleransi, manajemen sekolah bersama Dinas Pendidikan berwenang melakukan evaluasi dan bahkan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Koordinator PKL memegang peran kunci dalam operasionalisasi PKL di tingkat sekolah. Tugas mereka meliputi identifikasi dan penjajakan potensi tempat PKL di dunia kerja, memastikan penempatan siswa sesuai dengan program keahlian mereka, merancang strategi pelaksanaan PKL baik secara daring maupun luring, mendistribusikan tugas kepada guru pembimbing atau merancang kegiatan pengganti PKL jika diperlukan,
serta secara aktif memantau proses pembimbingan dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan PKL. Guru mapel PKL berperan sebagai penghubung antara sekolah dan dunia kerja dalam konteks pembelajaran. Mereka berkolaborasi dengan instruktur di perusahaan untuk merencanakan proses pembelajaran PKL yang efektif dan relevan dengan kurikulum. Selain itu, guru pembimbing secara aktif memberikan bimbingan kepada siswa selama PKL, memantau perkembangan pembelajaran mereka di lapangan, dan melakukan refleksi.